apakah visi misi dari calon kepemimpinan itu sesuai dengan kriteria aspirasi dari para mahasiswa. Kan kalau semisalnya nggak sesuai juga pasti orang nggak mau milih kan. Nah mungkin juga dampaknya ya, kalau dampak itu bisa jadi karena apa ya, tunggu ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yutizen, kembali lagi dengan kita di Bincang Kampus, yang dimana obrolan kita tuh santai tapi tetap informatif seputar dunia kampus. Bersama saya Nafila Umami dan saya Azra Faika Kira. Senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semuanya. Nah teman-teman, berbicara mengenai demokrasi kampus nih, kita nih nggak tabu atau familiar dengan kata-kata Pemira atau Pekan Raya Pemilihan Mahasiswa, yang dimana Pemira ini menjadi salah satu wadah atau sarana mahasiswa untuk menyuarakan atau memberikan haknya dalam pemilihan, menentukan arah kepemimpinan organisasi mahasiswa. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas tema di balik Pemira, KPRM, dan Panwas mengawal demokrasi kampus. Melalui podcast ini kita bisa mengetahui gimana sih KPRM itu, gimana Panwas itu, dan tugas-tugas mereka. Pada kesempatan kali ini kita nggak cuma berdua aja, tapi kita mengundang special guest yang dimana mereka tuh punya peran yang sangat penting atau utama dalam proses atau berjalannya KPRM dan Panwasra ini. Silakan untuk Ketua KPRM dan Ketua Panwas, boleh dikenalin dong kalian? Sebelumnya terima kasih kepada Nafila dan juga Azra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Gibran. Saya di sini selaku Ketua KPRM dan prodi saya yaitu manajemen. Perkenalkan semuanya, halo teman-teman, nama saya Muhammad Rafi Sukmadika selaku Ketua Panwasra periode 2026 ini, yang tugasnya itu mengawas pemilu raya, teman-teman. Oke, untuk kita mulai diskusi nih, buat Ketua KPRM, tolong boleh dong kasih tahu ke kita atau jelasin nih KPRM sendiri tuh fungsi utamanya atau tugas utamanya di Pemira ini apa? Dan jelasin juga KPRM itu sendiri tuh apa? Oke. Sebenarnya di sini KPRM itu adalah suatu organisasi di bawah naungan DPM untuk mengawal segala bentuk pemilu dan yang lain-lainnya gitu. Dan tugas KPRM ini juga sangat penting teman-teman untuk demokrasi kampus, karena di sini kita sebagai wadah para calon-calon gitu. Jadi kayak ketika pencalonan akan mendaftar harus konfirmasi ke KPRM terlebih dahulu gitu. Menarik banget ya, jadi KPRM ini punya peran besar banget dalam kegiatan Pemira ini. Betul. Nah sekarang kita ke Panwasra. Ke Panwasra, boleh dong jelasin Panwas tuh sebenarnya tugasnya tuh ngapain aja sih di kegiatan Pemira ini? Oke, seperti yang kita tahu dari namanya Panwasra ya, itu Panitia Pengawas Pemilu Raya, yang dimana itu tugasnya itu mengawasi seluruh aktivitas dari KPRM. Jadi yang dimana KPRM itu ngebuat suatu rentetan atau struktur dari rangkaian pemilu raya ini, terus tugas kita tuh mengawasi nih aktivitas mereka nih, kayak takutnya misalkan kayak ada kecurangan, kalau ada kecurangan ada apa gitu. Jadi ya kita saling kerja sama aja sih antara Panwas sama KPRM, jadi kayak buat pengawas aja gitu. Oke, jadi secara kesimpulan tuh kayak KPRM ini kalian tuh tugasnya untuk acara yang berlangsung, sedangkan Panwas ini untuk pengawasnya saat acara lagi berlangsung. Oke, seru banget sih, seru. Nah, saya juga mau nanya nih, kayak bentuk kerjasama kalian nih ya selama berjalannya atau proses Pemira itu berlangsung. Boleh pertama dari Mungkin seperti yang saya jelasin tadi, cara kita bekerja sama itu mungkin cukup simpel ya. Jadi kayak setiap ada update informasi terbaru nih dari KPRM, kayak mengenai strukturnya gimana, terus aktivitas selanjutnya gimana, itu kita selaku ketua tuh saling tektokan gitu. Jadi biar nggak ada miskom juga kan, kayak misalkan KPRM mau ngelakuin ini, nah dari nanti KPRM tuh bakal laporan ke Panwasra, jadi kayak saling tektok aja gitu untuk kerjasama.
Kalau dari KPRM ini gimana? Sama sih, setuju sama Ketua Panwasra. Jadi di sini kami saling tektokan, saling berkomunikasi antar sesama ketua supaya acara berjalan dengan lancar gitu, dan juga acaranya tuh dijauhi dari para kecurangan lah gitu istilahnya kayak gitu. Oke. Nextnya nih kita mau tahu tentang prosesnya nih ya. Nah, untuk Ketua KPRM sendiri ya. Nah, untuk bagaimana persiapan yang sedang kalian lakukan selama Pemirat tahun ini berlangsung? Mungkin progres pertama yang kita buat itu tentang struktur kepanitiaan tentunya. Jadi ketika struktur kepanitiaan itu diupload atau diposting di sosial media, itu para paslon atau yang lainnya, para mahasiswa juga termasuk, itu bisa mengetahui tentang struktur kepanitiaannya gitu. Jadi ketika ada yang menanyakan terkait KPRM, bisa ke mereka-mereka gitu, kayak gitu sih. Terus tahapan penting apa sih yang ada di dalam Pemira ini? Sebenarnya untuk tahapan penting yang paling penting di sini adalah pemilu, karena kan di sini pemilu adalah suatu kegiatan yang menentukan pemimpin yang akan dipimpin nantinya, kayak misalkan Presma, terus gubernur dan juga ketua DPM gitu, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan pasti kalau menyelenggarakan sesuatu hal atau entah itu dalam acara atau pemilihan gitu kan, biasanya organisasi itu dalam persiapannya tuh ngadepin suatu tantangan. Jadi untuk KPRM sendiri nih, apa sih tantangan terbesar kalian yang lagi kalian hadapin? Sebenarnya tantangan besar yang kami hadapi itu yaitu open recruitment. Jadi masih banyak para mahasiswa atau yang bisa disebut paslon-paslon yang masih ragu untuk mendaftar seperti Presma gitu kan, atau gubernur gitu, atau ketua DPM, itu mereka masih ragu untuk mendaftar karena bisa dibilang dari 3 organisasi mahasiswa itu bisa dibilang itu lumayan berat kan tugasnya, dan amanahnya juga harus dijaga, apalagi tanggung jawabnya juga pasti besar kan gitu. Jadi kayak tahapan kita, maksudnya tantangan yang besar kita sih itu aja sih paling. Oke, selanjutnya kita ke Ketua Panwas nih. Apa aja sih yang jadi fokus utama dalam pengawasan kalian di Pemira kali ini? Kalau untuk fokus pertama ya, yang pertama tuh kalau dari Panwasra ya, saya selaku ketua pasti kayak ngasih tahu dulu nih ke anggota-anggota saya mengenai job desk-nya masing-masing, biar nggak ada kesalahan juga kan dalam melakukan sesuatu gitu. Nggak ada yang intinya meminimalisir kesalahan lah. Dan juga fokusnya tuh kita ini kan dalam acara pemilu raya tahun ini kan itu banyak banget nih rentetannya, kayak mulai dari kampanye, debat, segala macem. Nah itu kita ya lebih fokusin ke arah situ aja sih. Jadi kayak bener-bener full mengawasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh KPRM tuh. Nah, jadi itu kayak penyelenggaraan itu terjadi itu kan pasti ada tata tertib, ada peraturannya kan. Nah, kalian pasti sering lah atau familiar nemuin orang-orang yang break the rules gitulah. Nah, dalam Panwas itu sendiri mekanismenya gimana sih kalau untuk ngadepin orang-orang atau suatu kelompok yang melakukan pelanggaran dalam peraturan itu sendiri? Melakukan pelanggaran ya. Jadi yang pertama, ini pelanggaran di dalam Panwasra sendiri atau? Ya, dalam proses Pemira itu sendiri. Berarti langsung sangkut pautnya sama mahasiswa? Betul. Dari anggota Panwasra? Oke. Yang pertama, justru kita akan menindak tegas ya kepada yang pihak yang bersangkutan, bahwasannya kayak kita harus bergerak sesuai peraturan yang berlaku lah, yang pertama. Yang kedua, mungkin dari pihak Panwasra akan melakukan yang namanya itu klarifikasi kepada para mahasiswa, permohonan maaf, serta kalau misalkan dalam peraturan itu ada hukuman yang benar-benar berlaku, kita pasti tetap bertindak tegas buat memberikan sanksi kepada pihak yang bersangkutan dari anggota Panwasra tersebut. Oke, berarti emang udah ada hukumannya tersendiri ya. Oke, next itu teman-teman mahasiswa kan bagian penting tuh dalam penyelenggaraan atau prosesnya Pemira ini ya. Nah, menurut kalian nih ya, kenapa sih mereka tuh perlu gitu berpartisipasi dalam Pemira ini?
Mungkin dari Ya, Ketua mungkin KPRM dari dulu. Boleh. Jadi di sini kan para BEMU atau bisa dibilang BEM Universitas dan juga BMF itu membutuhkan para suara mahasiswa agar mereka terpilih menjadi pemimpin dari fakultas ataupun universitas gitu. Jadi di sini peran mahasiswa sangat penting gitu untuk para paslon untuk mendukung beliau gitu ya, paslon gitu. Ya. Nah, kalau misalnya nih mahasiswa tetap banyak yang nggak ikut pemira, dampaknya tuh apa sih kalau misalnya pemira itu yang ikutin cuma dikit doang orangnya? Dikit doang. Mungkin kalau dari output ya saya bisa mempertanyakan dulu masalah calon kepemimpinan dulu. Apakah visi misi dari calon kepemimpinan itu sesuai dengan kriteria aspirasi dari para mahasiswa? Kan kalau semisalnya nggak sesuai juga pasti orang nggak memilih kan. Nah mungkin juga dampaknya ya. Kalau dampak itu bisa jadi karena Apa ya? Tunggu dulu ya. Bentar. itu kan merupakan sikap ketidakpedulian mahasiswa juga ya terhadap lingkungan kampus ya, gitu. Jadi itu kan juga sekaligus buat penentu arah tujuan kampus gimana ke depannya kalau ada perwakilan kayak yang mewakilkan suara mahasiswa gitu. Dampaknya mungkin kalau dari saya itu nggak akan ada yang namanya perwakilan dan regenerasi baru lah terhadap inovasi-inovasi dari kampus gitu. Upaya dari KPRM sama Panwas tuh buat ningkatin partisipasi mahasiswa dalam mengikuti pemira tuh apa aja sih? Mungkin kalau dari KPRM terlebih dahulu ya. Jadi dari KPRM tersendiri mempunyai desain-desain yang lebih unik lah gitu untuk menambahkan rasa Bahasanya aman. Jadi dari KPM tersendiri itu mempunyai desain yang unik lah gitu untuk memikat para mahasiswa agar mahasiswa itu ikut adil dalam pemira ini gitu, dan juga kembali lagi tadi bisa jadi para visi misi dari kedua paslon, misalkan kedua paslon itu mencalonkan diri dari untuk BMF dan BMU gitu, paling nanti kalau misalkan visi misinya unik juga bisa meningkatkan rasa pemilihan pemira ini itu jadi lebih bervalue lah gitu istilahnya, kayak gitu. Nah, kalau buat dari Panwas tuh kayak gimana? Nah, kalau dari Panwasra ini dari tanya apa jadi jawab. Kalau dari Panwasra sendiri, mungkin yang pertama-tama kita akan pastinya tuh melakukan edukasi lah kepada teman-teman terdekat gitu, kayak ngasih tahu kenapa sih pemira ini penting gitu, karena kan juga buat keberlangsungan kehidupan kampus yang seperti saya bilang ya, karena bentuk aspirasi atau demokrasi juga nih buat kampus nih. Siapa lagi yang peduli sama lingkungan kampus kalau bukan mahasiswa-mahasiswanya sendiri kan gitu. Jadi lebih diperkuat di edukasi aja sih. Nah, jadi kan kita kan udah tahu nih KPRM, Panwas itu apa dan tantangannya, juga dampak-dampak mahasiswa yang misalkan partisipasinya rendah. Nah, kita pengen tahu juga nih kayak menurut kalian ya, apa yang kalian harapkan untuk mahasiswa di UTM Jakarta ini nih dalam proses atau penyelenggaraan pemira tahun ini? Kalau dari Panwasra mungkin pemira ini adalah bentuk kepedulian terhadap kampus dan juga demokrasi, sarana demokrasi. Jadi mohon untuk para mahasiswa ya memberikan suaranya kepada calon kandidat yang mungkin bisa dipilih baik gitu. Karena Ya, jangan golput. Ya. Terus dari Ketua Panwas? Untuk dari KPRM tersendiri itu harapannya yaitu para mahasiswa tuh kayak lebih bisa mengerti tentang organisasi gitu kan, dan juga kalau misalkan ketika ada yang namanya masalah dari kampus bisa melewati para BMU atau BMF gitu. Jadi kayak menyampaikan aspirasi lewat mereka dulu nih gitu, jangan langsung mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalah gitu. Itu sih dari KPRM tersebut. Wah, semoga harapan-harapan dari ketua-ketua ini bisa tercapai ya. Amin. Nah, nggak kerasa banget nih kita udah di penghujung podcast hari ini. Makasih banget ya untuk Ketua Panwas dan juga Ketua KPRM yang udah ngasih kita
yang ngasih kita banyak banget wawasan tentang KPRM dan Panwas dan juga demokrasi kampus. Semoga dari podcast kita kali ini teman-teman bisa memahami lagi tentang Pemira, KPRM, dan Panwasra. Terima kasih juga untuk para Utizen yang udah nonton dan dengerin ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk terus ikutin podcast Bincang Kampus. Jangan lupa untuk mengikuti podcast Bincang Kampus dan tunggu terus episode selanjutnya. Saya Nafila Umami. Saya Nafila Umami. Saya Azra Faika Atira. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bincang Kampus episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mencalonkan guys. Bye guys.